Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dr. Vanessa Zara dalam sebuah program yang akan membahas mengenai dunia estetika medicine. Inilah dia program cantik hanya ada di Simpo TV. Hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat profesional. Ini sudah ada di samping saya, Dr. Dona Angelica. Hai, halo Hai dok. dokter. Baik. Bagaimana kabarnya dok? Baik dok. Baik ya, dokter nih terlihat menyala banget ya dok ya hari ini ya. Happy banget kayaknya dok ya. Iya, thank you, Luar dok. biasa dengan jaket warna Warna merah merah. ini. Menyala. Menyala ya dok ya. Nah dokter, hari ini kita mau bahas mengenai sinar matahari dok. Iya. Yang rata-rata kalau orang Indonesia ini banyak kan takut sekali nih dok. Benar, Takut gosong ya kan. Tapi kalau di luar negeri bule-bule itu justru seneng banget sama namanya sinar Iya. matahari. Benar. Nah, aku mau nanya nih ya dok ya, kira-kira sebetulnya apa saja dok manfaat dari sinar matahari dok? Oke, jadi sinar matahari memang benar ya dok ya, banyak yang takut. Apalagi kalau di Indonesia ini kan kulitnya cenderung sawo matang. Jadi kalau kena matahari dikit gitu ya, atau dia sering terpapar, jadi warna kulit jadi lebih coklat karena produksi melaninnya kita cukup kuat gitu. Jadi makin kelihatan gelap. Nah, tapi sebenarnya sinar matahari itu sangat banyak banget dok manfaatnya. Yang pertama itu adalah untuk membantu proses produksi vitamin D. Kita tahu bahwa proses vitamin D itu juga dibantu oleh paparan sinar matahari gitu ya. Cuma ironisnya di Indonesia justru malah masyarakatnya banyak yang kekurangan vitamin D. Padahal vitamin D ini sangat penting untuk kekebalan tubuh, dan kita juga tahu saat ini banyak juga penyakit-penyakit autoimun yang bermunculan ya dok, di mana triggernya salah satunya adalah kekurangan vitamin D. Padahal di Indonesia ini kita nggak kekurangan sinar matahari loh. Ya cuman sayang banget ya, berarti memang sangat ketakutan banget ini ya masyarakat Indonesia sampai tidak mau berjemur gitu. Padahal tinggal tergantung aja berjemurnya di jam berapa gitu ya, supaya mendapatkan vitamin D yang optimal. Terus yang nomor 2, sebenarnya vitamin D itu juga berfungsi untuk meredakan stres loh dok, gejala-gejala stres. Kenapa? Karena pada saat kita berjemur, hormon serotonin itu meningkat. Dimana kita tahu serotonin fungsinya adalah untuk feeling happy ya, mendapatkan rasa bahagia gitu ya, nyaman, itu adalah bagian daripada kerja serotonin. Sehingga sebenarnya paparan sinar matahari secara rutin juga bisa mengurangi gejala depresi sebenarnya. Seperti itu. Dan yang ketiga, sebenarnya matahari juga sangat membantu untuk mengatur jam pola tidur kita. Ya, dimana kalau misalnya kita tidur gitu ya dok ya, saat matahari udah mulai terbenam, tubuh kita tuh secara alami akan menghasilkan namanya hormon melatonin. Nah, dimana hormon melatonin ini dia berfungsi untuk membuat kita jadi ngantuk, ya kan? Jadi kita tidur lebih nyaman, tidur lebih nyenyak gitu ya dok ya, karena adanya hormon melatonin. Nah, nanti begitu udah jam-jam menuju ke waktunya pagi hari di mana matahari akan terbit, hormon melatoninnya akan lebih menurun sehingga kita kembali ke posisi terbangun gitu ya dari tidur kita, dan kembali ke posisi yang alert gitu ya, seger kitanya gitu. Jadi mengatur irama sirkadiannya kita gitu dok. Dan itu penting banget karena banyak negara-negara Eropa dok yang dimana kalau misalnya musimnya mereka berbeda, misalnya musim panas itu matahari baru mulai terbenam misalnya jam 10 malam, itu mengganggu waktu tidurnya. Betul. Bahkan di negara-negara yang dekat dengan kutub utara nggak ada matahari terbenam dok. Kalau mereka lagi musim panas itu ya terang aja gitu. Ya bahkan sampai di malam hari pun tetap ada matahari. Jadi itu juga mengganggu irama tidurnya mereka seperti itu, dan akhirnya nanti mengganggu secara kesehatan. Wah, ternyata banyak sekali ya dok Banyak, ya. dok, Sinar banyak. matahari ternyata fungsinya sampai Banyak. dengan irama Betul. sirkadian ya dok ya. Betul. Khusus untuk pengaturan jam Tidur. tidur. Nah Betul. dokter, kalau tadi aku sudah bicara manfaatnya. Nah sekarang aku mau tanya dok ya, kira-kira sebetulnya apa saja efek negatif dari Oke. sinar matahari dok? Nah, ini kan yang ditakutkan ya. Yang Yes, ditakutkan tuh adalah efek negatifnya. Memang ada, betul. Ya, contohnya adalah paparan sinar matahari itu sangat berperan terhadap proses aging atau proses penuaan. Kenapa? Karena di matahari itu, sinar matahari itu sebenarnya spektrum cahayanya tuh panjang dok, banyak. Ya, ada sinar UV, ultraviolet. Di mana yang dikhawatirkan itu adalah UVA, UVB. Sebenarnya ada UVC, tapi UVC itu ditahan oleh atmosfer, jadi nggak masuk ke bumi. Tapi dengan sekarang ada Global warming. Iya, global warming ya, itu yang dikhawatirkan UVC juga nggak bisa terfilter secara utuh. Tapi kita bicara mengenai UVA dan UVB dulu aja kali ya. Nah, UVB itu panjang gelombang cahayanya lebih pendek dok, sehingga menyebabkan terjadinya kulit yang terbakar. Jadi kalau ada resiko burn, gosong yang tadi dokter bilang, itu peran daripada UVB karena dia memanaskan permukaan kulit gitu. Tapi sebenarnya UVB selain bisa bikin kulit jadi gelap, jadi gosong, juga berperan dalam proses pembentukan
sel kanker sebenarnya dok, ya karena semakin lama dia bisa merusak sel kulit juga. Nah, terus kemudian ada UVA. Nah, kalau UVA itu panjang gelombangnya lebih panjang sehingga penetrasinya lebih dalam ke kulit. Di mana dia bisa men-trigger proses penuaan, dok. Jadi merusak DNA daripada sel kulit, menyebabkan terjadinya gejala-gejala kulit yang kendor, kulit yang ada kerutan-kerutan halusnya, terus mulai ada lipatan, tekstur kulitnya jadi kasar. Nah, itu ya adalah tanda-tanda aging yang disebabkan oleh sinar UVA. Ya, belum lagi kita bicara bintik hitam juga ya. Bintik-bintik hitam mulai muncul karena ada proses melanogenesis yang disebabkan oleh pembentukan melanin kan, karena terpapar sinar UV terus-menerus seperti itu, dok. Jadi itu contoh-contohnya untuk yang kulit gitu, kerusakan-kerusakan yang dialami. Ya memang ada juga kok dok percobaannya, di mana ada case seorang supir taksi ya, driver gitu ya, dokter mungkin pernah dengar juga ya, selama bertahun-tahun dia nyetir gitu ya, karena nyetirnya nggak pernah berubah. Kalau di sana sisi kiri ya setirnya, jadi wajah sisi kirinya tuh penuaannya lebih cepat jauh dibandingkan sisi kanannya, karena terus-menerus terpapar sinar matahari, dok. Itu sih mungkin yang dikhawatirkan ya, dari mulai kulit yang jadi lebih gelap, muncul bintik-bintik hitam, kulit yang lebih cepat menua gitu ya, dok ya. Belum lagi nanti kalau kita bicarakan mengenai yang lain juga bisa sebenarnya mengenai matahari. Nah, tadi dokter kan juga sempat berbicara mengenai gosong ya, dok ya. Nah, terkadang itu kan kita ini sering sampai dengan sunburn ya, dok. Betul. Ya. Nah, kira-kira penyebab dari sunburn itu apa, dok, biasanya? Biasanya penyebab sunburn itu adalah paparan sinar matahari yang terlalu lama, dok. Itu pertama. Terus ya jamnya juga ya, karena sebenarnya ada waktu, sebenarnya bukannya kita sama sekali nggak boleh berjemur, dok. Ada waktu-waktu yang lebih tepat untuk berjemur, ada waktu-waktu di mana kita harus menghindari sebenarnya paparan sinar matahari. Nah, mungkin di situ tuh, dok, letaknya ya, dari segi waktu paparan, durasi paparannya berapa lama, sama apakah dia menggunakan pelindung atau tidak. Nah, nanti kalau kita bicara mengenai tabir surya atau pelindung sinar matahari, itu juga jenisnya banyak, dok. Nah, itu bisa kita gali lebih dalam karena banyak juga mengenai, banyak sekali ya, dok. Banyak ya, sekali, apalagi sekarang iya. produk di market. Betul, ya, di market itu itu sangat banyak sekali tabir surya. ya. Luar biasa. Nah, dokter ya, kita tadi sudah mendengarkan manfaatnya, lalu juga dampak negatifnya dari sinar matahari, tapi tetap kita sebagai manusia kan kita membutuhkan sinar Iya, matahari, betul. dok ya. Apalagi saya juga pernah membaca bahwa itu untuk merubah vitamin D. Iya, Jadi vitamin D yang langsung kita konsumsi itu tidak langsung jadi vitamin D. Betul, ya kan betul. ya. That's why kenapa ada suatu survei penelitian bahwa masyarakat di Indonesia ini banyak yang kekurangan vitamin D. Karena salah satunya adalah kurang berjemur. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan masih membahas mengenai sinar matahari. Tetap di program Cantik by Simpo TV. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Vanessa Zahra dalam program Cantik. Nah, kita tadi sudah berbincang-bincang mengenai manfaat dan juga dampak negatif dari sinar matahari ya, dok ya. Betul. Nah, sekarang ya, dok ya, karena sekarang kan banyak sekali ya, dok ya, produk sunscreen, dokter, Betul. di masyarakat ya. Masyarakat. Nah, aku mau tanya, dokter, ada berapa jenis sih, dok, sebetulnya sunscreen ini, dan kira-kira apa yang paling suitable, paling cocok untuk kita gunakan? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara sunscreen itu memang benar kata dokter Vanessa ya, banyak banget brand yang bermunculan gitu. Dan sekarang juga banyak sunscreen ditambahkan dengan berbagai macam bahan aktif ya, dok. Makan ada yang sunscreen buat brightening gitu ya, ditambahkan dengan produk-produk yang kandungannya bisa membantu untuk mencerahkan kulit. Tapi secara garis besarnya kita bisa membagi sunscreen itu jadi dua bagian sebenarnya, yaitu physical sunscreen dan chemical sunscreen. Karena cara kerja mereka berbeda nih antara yang physical sama chemical. Kita bahas sedikit dulu lah ya. Nah, kalau physical sunscreen itu cara kerjanya adalah dia akan memantulkan. Jadi dia akan memantulkan panas dari sinar UV gitu ya. Jadi sebelum dia terserap oleh kulit, dipantulkan dulu gitu supaya tidak terserap oleh kulit kita. Nah, physical sunscreen itu bahan-bahannya apa sih, dok? Contohnya kayak zinc oxide, titanium oxide. Mungkin lebih banyak dikenal dengan istilah mineral sunscreen ya. Dulu-dulu ada yang disebut juga sebagai mineral sunscreen. Nah, tapi memang mineral sunscreen ini atau physical sunscreen ini seringkali bikin white cast. Jadi yang kurang disukai dari sunscreen ini adalah efek daripada bercak-bercak putihnya ya. Itu. Iya, after kita pemakaian itu bisa menimbulkan kayak bekas-bekas putih gitu ya. Jadi kayak pakai bedak gitu ya, dok ya. Beberapa mungkin kurang suka dengan efek daripada white cast-nya itu.
Tapi sebenarnya dari cara kerjanya itu dia lebih cenderung memantulkan, dan karena dia sifatnya memantulkan cahaya saja, itu bisa langsung berefek dok pada saat selesai diaplikasikan seperti itu. Jadi sebenarnya dia lebih cepat kerjanya dengan cara kita aplikasikan aja, setelah itu mulai berefek proteksinya gitu. Nah, bagaimana dengan yang satunya lagi nih, dengan yang chemical sunscreen? Kalau chemical sunscreen, dia cara kerjanya adalah dia menyerap justru. Dia menyerap panas gitu ya, dari sinar UV, terus panasnya itu kemudian nanti baru akan dilepaskan di kulit, disebarkan dan dilepaskan oleh kulit. Nah, sehingga kalau kita mau aplikasikan si sunscreen ini gitu ya, yang chemical, itu dokter perlu ada waktu dok, 20-30 menit sebelum keluar rumah. Oh, jadi harus di-prepare ya betul, dok ya? betul. Jadi nggak bisa langsung diaplikasikan terus dia langsung bekerja. Dia tuh harus tunggu dulu 20-30 menit kurang lebih, setelah itu baru kita bisa keluar rumah dok, karena dia butuh waktu untuk bisa berefek. Nah, tapi memang salah satu kelebihannya adalah dia tidak menimbulkan white cast. Jadi mungkin banyak masyarakat yang suka dengan solusi chemical sunscreen karena tidak menimbulkan white cast. Tapi sebenarnya kalau untuk kategori kulit sensitif dan berjerawat, lebih banyak rekomendasi jurnal-jurnal yang mengatakan bahwa lebih pas menggunakan yang chemical sunscreen dok, karena sebenarnya dia tidak menimbulkan iritasi. Oke, Ya, jadi less irritatif ya dok less ya? irritatif gitu. Dan kalau sekarang ini jurnal terbaru untuk pasien-pasien yang cenderung melasma atau cenderung terbentuklah pigmentasi pada kulit, yang disarankan adalah sunscreen tipe yang physical sebenarnya, yaitu yang zinc. Yang zinc ya? Ya, yang zinc oxide dengan tinted gitu. Ini salah satu sunscreen yang sering dipakai oleh surfer ya dok ya? Iya, betul. Ya kan, yang biasa agak white cast Ya, gitu kan? betul. Tapi sekarang sih, zaman sekarang dengan formulasi yang baik, sunscreen tidak serta-merta menimbulkan white cast semua ya dok ya. Iya, sudah betul. diformulasikan Sekarang dengan sudah baik. luar biasa ya dok ya, sudah benar. semakin improve formulanya. Betul, meskipun isinya adalah si physical sunscreen tapi tidak menimbulkan white cast gitu. Tergantung formulasinya. Ada tipe sunscreen yang lebih ringan, lotionnya mudah menyerap, ada yang memang lebih creamy sehingga agak lebih sulit menyerapnya. Wah, luar biasa sekali. Nah dokter, aku mau nanya dok ya, kan kalau di tulisan di sunscreen itu ada SPF, misalnya SPF 25, PA++ gitu. Nah itu artinya apa dok SPF-nya, terus ada angka-angka yang berbeda-beda, terus ada PA juga lagi dok. Oke, jadi memang kalau kita memilih sunscreen itu ada dua sih dok, ada SPF, ada PA. Nah bedanya apa? Kalau SPF itu artinya Sun Protection Factor, jadi mengarahnya perlindungan terhadap UVB sebenarnya. UVB tadi itu kan kita bahas bisa membakar kulit ya. Jadi kalau kita bicara SPF itu sebenarnya berapa lama waktu proteksi dari sinar UVB. Misalnya gini, kita dengan warna kulit yang lebih putih, misalnya kita kalau tidak menggunakan tabir surya sama sekali, kita akan terbakar sinar matahari dalam waktu 15 menit. Nah, semisalnya ditulis di situ ada SPF 30 misalnya gitu ya dok ya, kita tinggal kali aja 30 kali 15 menit. Nah, itu kira-kira waktu proteksi yang kita dapatkan. Artinya kalau kita terpapar sinar matahari lebih daripada waktu yang sesuai dengan SPF-nya, kita harus reaplikasi dok. Jadi harus aplikasi ulang sunscreen-nya, ya harus aplikasi ulang tabir suryanya. Seperti itu. Jadi waktu proteksi kalau kita bicara SPF. Nah, bagaimana dengan PA ya? Nah, kalau PA itu sebenarnya adalah kategori proteksi untuk UVA. Jadi untuk UVA-nya. Jadi kalau PA itu ditandai dengan adanya plus ya, plus 1, plus 2, plus 3. Kalau yang bagus banget tuh sampai plus 4, jadi plus gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah proteksi terhadap UVA. Jadi semakin tinggi plus-plusnya itu semakin banyak, artinya proteksi terhadap UVA-nya itu semakin baik. Sehingga UVA tidak bisa penetrasi sampai ke lapisan kulit yang dalam. Seperti itu dok. Jadi akhirnya tanda-tanda aging dan kerusakan sel itu bisa ditangani lah ya, bisa diblok oleh tabir suryanya karena UVA-nya tidak masuk. Seperti itu dok. Wow. Gitu. Jadi kalau mau cari ya beda-beda ya, iya, dok beda-beda. ya? Jadi kalau mau cari sunscreen yang tepat ya tergantung paparan lagi dokter berapa lama di luar ruangan. Terus kemudian mau cari proteksinya yang seperti apa. Memang disarankan ya SPF-nya secara angka lebih tinggi dan PA-nya juga yang tinggi kalau mau dapat proteksi yang lebih maksimal. Seperti itu. Terus biasanya tulisan lagi dok UVA plus UVB gitu kan. Kalau itu arahnya ke broad spectrum, artinya dia bisa melindungi kita dari spektrum cahaya UVA, UVB, atau kita sebutnya broad spectrum UV protect. Nah terus Gitu. dok, aku mau nanya lagi, kan tulisannya itu beragam ya dok. Ada SPF 25 atau 30, terus ada SPF 50. Nah itu artinya apa ya dok ya? Kalau 25, 30, 50 yang tadi dok, jadi kita harus mengalihkan
angka-angka tersebut dengan kira-kira durasinya berapa lama kita terbakar dengan sinar matahari. Biasanya rata-rata sih sekitar 15 menit, tapi ada juga yang mengatakan kalau setiap warna kulit itu punya waktu yang berbeda-beda. Iya, seperti itu dok. Jadi tinggal kita kalikan aja tuh, kalau misalnya SPF-nya 25, 30 sama 50 berarti menandakan waktu proteksinya itu semakin sedikit kalau angkanya semakin kecil. Jadi kalau kita paparannya lama ya harus pilih SPF-nya yang angkanya itu tinggi, misalnya SPF 50 kalau kita sering aktivitas di luar ruangan. Tapi kalau kita cuma hanya di dalam ruangan aja, misalnya kita pakai SPF 30 nggak masalah, tapi setelah itu kita harus aplikasi ulang. Seperti itu aplikasinya per berapa jam dok biasanya? Tergantung nilai SPF-nya. Tergantung dari nilainya ya dok ya. Betul. Tapi rata-rata biasanya 2 jam ya dok? Iya, 2 jam sampai 3 jam untuk SPF 30. Kalau SPF 50 bisa lama dok, bisa 4 sampai dengan 6 jam biasanya. Luar biasa sekali ya dokter ya. Ternyata pemilihan sunblock dan sunscreen aja udah berbeda ya dok ya. Bagaimana lagi dengan produk-produk yang ada SPF, PA, terus ada tulisan lagi dengan angka-angka yang berbeda ya. Jadi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemirsa yang ada di rumah. Nah pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih akan membahas mengenai sinar matahari, tetap di program Cantik. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Vanessa Zahra dalam program Cantik. Nah tadi kita sudah bahas nih ya dok ya mengenai sunscreen dan juga sunblock. Masih mengenai sunscreen ini dok ya, banyak sekali nih pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Nah aku mau nanya dok, apakah sunscreen ini bisa membantu mencerahkan wajah dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau dari segi produknya sendiri kan arahnya untuk tadi ya dok ya, mengeblok sinar UV kalau untuk yang kita gunakan physical sunscreen. Kalau chemical tuh menyerap dulu terus baru dilepaskan panasnya. Jadi sebenarnya bukan untuk mencerahkan, tapi dengan perkembangan produk saat ini ditambah-tambahin dok. Jadi produk Jadi sunscreen sudah ada formula tambahan lainnya ya. Betul, ditambahkan dengan formulasi emang fungsinya untuk brightening, untuk mencerahkan. Nah brightening itu apa aja, bisa macam-macam sebenarnya dok, tergantung daripada formulasinya. Tapi ya fungsinya adalah untuk mencerahkan kulit itu bisa sebenarnya. Bisa ditambahin. Ada yang chemical, ada yang bahkan herbal. Jadi ada juga bahan-bahan herbal yang ditambahkan, misalnya ekstrak dari bunga-bungaan, chia seed yang ditambahkan untuk mencerahkan kulit. Nah kalau yang chemical biasanya bisa ditambahin sama misalnya nih kayak niacinamide. Nah itu juga bisa sebenarnya ditambahin seperti itu. Tapi nanti setelah pemakaian rutin, pengguna akan merasa kok lebih cerah nih kulitnya. Kalau ada bekas-bekas jerawat yang warnanya lebih cenderung coklat-coklat itu jadi lebih samar gitu. Karena memang ada tambahan brightening-nya. Oke, jadi ternyata untuk sunscreen yang bisa mencerahkan wajah ini bisa, tapi bisa dengan catatan ada formulasi-formulasi tambahan lainnya ya dok ya. Benar. Jadi bukan sama kalau ibu-ibu MPASI dok. Jadi bukan dari bahan sunscreen-nya. Bukan dari bahan sunscreen-nya, tapi kita menambahkan zat lain yang bisa mencerahkan. Benar. Nah, sama ada lagi nih ya dok ya. Kan anak-anak bayi itu kan katanya harus dijemur. Betul, ya kan, sama anak-anak kecil ya sekarang. Betul, ya. sama anak-anak kecil itu kan kita harus dijemur. Betul. Apakah boleh dokter sunscreen ini kita gunakan untuk bayi dan juga anak-anak kecil? Oke. Jadi aku pernah kebetulan menemukan ya ada satu jurnal ya, satu artikel ya dok ya. Kalau ternyata penggunaan sunscreen pada anak-anak itu sebenarnya boleh. Tapi memang yang paling disarankan adalah yang tipe physical. Physical sunscreen tadi yang salah satu bahannya adalah zinc oxide itu boleh digunakan untuk anak-anak dan cenderung lebih aman dibandingkan yang chemical seperti itu ya. Di situ dipaparkan memang boleh, apalagi sekarang ini kan anak-anak juga aktivitas di luar cukup banyak. Kalau bayi memang dijemur dok gitu, cuman pada saat penjemuran baby sih sebenarnya kalau kita udah kasih sinar matahari terus kasih tabir surya lagi, sinar mataharinya nggak diserap dengan sempurna ya. Jadi kalau memang tujuannya adalah untuk supaya terbentuk vitamin D dan sebagainya, sebenarnya jangan sambil dipakai sunscreen-nya gitu kan. Kalau nggak nanti sinar mataharinya akan dipantulkan. Betul. Jadi nggak diterima. Tapi kalau memang untuk melindungi tujuannya ya boleh, silahkan menggunakan physical sunscreen dan digunakannya sebelum aktivitas di luar rumah. Biasanya anak-anak yang sekolah, jadi sebelum sekolah boleh, sebelum berangkat dipakein sunscreen, sebelumnya moisturizer dulu ya, moisturizer buat anak-anak bisa digunakan ya, karena anak-anak pun juga cenderung punya masalah problem-problem kulit ya, seperti kulit kering. Udah bisa sebenarnya diberikan moisturizer, terus kemudian baru kita kasih sunscreen.
gitu Oke, pelindungannya. jadi boleh ya dok Boleh ya. kasih pelindung tabir surya untuk Tapi anak-anak. memang menggunakan khusus untuk Yes. yang anak-anak ya dok ya. Betul, yang fisikal. Ya fisikal. Nah dokter, mengenai sinar matahari ya dok ya. Apakah ada dok tips aman nih untuk mendapatkan manfaat dari sinar matahari secara maksimal dok? Oke, pastinya ada ya, dan sinar matahari tadi kan bagusnya juga banyak ya, bukan cuma yang buruk-buruk aja. Kita nggak pengen ngomongin yang buruk-buruk tuh, kita pengen ngomongin yang baik-baik gitu ya. Nah pertama tipsnya adalah ya pertama kita kalau mau berjemur untuk mendapatkan manfaat sinar matahari itu bagusnya di pagi hari ya. Di bawah jam berapa? Jam 10 pagi sebenarnya. Tapi kalau bisa lebih pagi lebih baik, karena kalau di atas jam 10 sampai jam 4 sore itu paparan sinar UV-nya yang paling tinggi justru. Jadi kalau di jam-jam itu sebaiknya kita menghindar gitu ya. Tapi kalau di pagi hari bisa. Nah untuk mendapatkan manfaat sinar matahari, berjemur di pagi harinya juga sebenarnya nggak terlalu lama-lama banget dok, 10 menit. 10 menit paling maksimal 30 menit, kayaknya nggak tahan sih 30 menit, 10 menit itu udah cukup. Tapi lakukanlah secara rutin, misalnya seminggu 3 kali gitu ya, dengan rutin di pagi hari 10 menit, sambil misalnya olahraga pagi juga boleh. Nah terus kemudian kita bisa menggunakan, kalau misalnya memang paparan sinar mataharinya terlalu berlebihan dan kita keluarnya terlalu siang ya, kita bisa melindungi diri kita dari paparan sinar matahari dengan ya tadi menggunakan tabir surya. Dan satu lagi tipsnya adalah gunakan tidak hanya di area wajah, gunakan juga di area lain yang terekspos dengan sinar matahari. Misalnya nih tangan, karena kita misalnya pakai baju pakaian kebetulan misalnya expose tangan kita, lengan kita terlihat, itu juga harus dipakein sunscreen dok. Karena yang mencetuskan terjadinya bintik hitam itu tidak hanya paparan sinar matahari pada wajah, bisa pada area tubuh lain yang menerima panas dari matahari terus kemudian mencetuskan pembentukan bintik-bintik hitam. Jadi semua area yang terekspos matahari kita berikan pelindung matahari. Terus apalagi kita juga bisa kalau keluar rumahnya terlalu lama ya pakai topi, pakai payung gitu ya. Terus cari tempat yang teduh gitu ya. Jadi jangan terus-terusan terpapar dengan sinar matahari gitu. Ya contoh-contohnya seperti itu sih dok ya. Jadi lihat waktunya, durasi berjemurnya, terus ya pelindungannya yang fisik dengan menggunakan sunscreen, tidak hanya di area yang wajahnya aja, tapi area terpapar juga. Sama ya itu, menggunakan pelindung-pelindung fisikal yang tadi lagi seperti topi ataupun payung kalau keluar rumah terlalu lama. Nah dok, kalau misalnya kita penggunaan sunscreen itu kan ada khusus untuk muka dan juga ada khusus untuk badan. Iya. Nah kira-kira kita boleh nggak dok, misalkan nih pemirsa di rumah hanya punya khusus untuk badan, terus dipakailah ke muka. Apakah is it safe or not nih dokter? Karena kan lagi bapak-bapak ya Bapak-bapak, biasa iya. Betul, udah udah males lah ya Bener, gitu bener, dok. Beda kan nggak kayak kita kalau perempuan kan lebih Beda-bedain. telaten. Ya biasanya kalau setahu kalau misalnya sunscreen untuk badan biasanya formulasinya agak berbeda dok. Kalau di Indonesia mungkin sunscreen untuk badan belum terlalu umum ya, dan kalau di luar negeri juga sering kali banyak sih beberapa pasienku yang udah paham soal ini mencari sunscreen untuk body, tapi biasanya sunscreen buat body ini formulasinya agak lebih lengket, jadi agak kurang nyaman sebenarnya dipakai sih buat di badan. Dan biasanya kalau sunscreen buat badan itu lebih sering dipakai untuk aktivitas outdoor activity, contohnya buat berenang, buat diving kayak gitu dok. Jadi formulasinya tuh lebih lengket supaya dia bisa membentuk barrier pada kulit. Jadi biasanya sih kalau pakai yang di badan terus dipakai ke muka juga biasanya nggak nyaman gitu. Jadi kalau memang mau ya dipisah sebenarnya, tangannya tubuhnya sendiri, ya wajahnya sendiri. Atau kalau mau agak lebih boros, pakai yang sunscreen wajahnya sampai ke badan semuanya. Tapi biasanya dari Gitu. harga udah beda ya dok ya? Iya, dari harga udah beda sih. Wah, Gitu, Dok. luar biasa. Terima kasih banyak ya Dokter Dona atas Sama-sama. sharing-sharing ya hari Sama-sama, ini. Dr. Vanessa. Ya pemirsa, inilah diskusi kita pada hari ini mengenai sinar matahari dan juga manfaatnya nih ya kan, dan bagaimana cara kita menanggulangi ya dok ya, menggunakan sunscreen dengan tepat. Nah pemirsa, saya Dr. Vanessa Zahra dan Dr. Dona Angelica mohon pamit undur diri. Inilah dia program cantik hanya ada di Sinpo TV.